Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Pastikan kalian terus menonton sampai habis. Dan supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan, klik tombol subscribe sekarang juga. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel RL Chess. Guys, kembali lagi kita akan bahas pertandingan dari Oslo Esports Cup Meltwater Champion Chess Tour. Dan kali ini kita akan bahas pemain yang sedang berulang tahun, yaitu Duda Jan Christoph, melawan mantan juara dunia catur kilat dan pemain dari Asia Tenggara, yaitu Lee Kwang Lim. Teman-teman, di partai ini Lee Kwang Lim mengungkapkan bahwa maafkan saya, Duda Jan Christoph, karena merusak hari ulang tahunmu. Lantas apa yang terjadi dengan game ini? Kita akan saksikan The Vietnam's Immortal yang dimainkan oleh Lee Kwang Lim. Lee Kwang Lim pegang buah putih, Duda Jan Christoph pegang buah hitam. Lee memulai dengan D4 dan dijawab kuda F6, C4, G6, kuda C3, dan D5. Grunfels dipilih oleh Duda Jan Christoph menjawab Lee Kwang Lim. Lee Kwang Lim memilih variasi tukar dengan pion C makan D5. Kemudian hitam kuda D5 dan gajah D2. Hitam kuda B6 dan putih E3. Hitam gajah G7, putih F4. Ya, ada dua pion, petak D4 dan F4 untuk menguatkan petak E5 dan putih akan memainkan kuda F3. C5 dimainkan oleh Duda Jan Christoph, putih taktis pion D makan C5. Hitam kuda 6, D7, kemudian kuda E4. Menjaga pion C5, Duda Jan Christoph ambil gajah makan B2. Putih benteng B1, hitam gajah G7. Putih H4. Coba langsung mendobrak. Hitam kuda F6. Kuda makan kuda F6 skak. Kemudian dimakan dengan pion E. Mengapa Duda memilih makan dengan pion E? Saya rasa bahwa ketika dia memilih gajah makan F6, maka putih tetap akan melanjutkan dorongan H5. Dan mengapa Duda memilih makan dengan pion? Karena dia ingin membuka jalur E, teman-teman. Sehingga pada saat dia rokade akan menyerang pion E3. Simpelnya seperti itu. Melanjutkan ini, Lee Kwang Lim tetap pada tujuan pertamanya, yaitu mendorong H5. Rokade pendek hitam, putih kuda F3. Benteng E8 dimainkan oleh Duda Jan Christoph, putih gajah C4. Menyerang petak F7, hitam kuda C6. Langkah berikutnya sangat menarik. Ini adalah understanding position world class player, teman-teman. Mengapa demikian? Ya, karena ini sangat bagus sekali untuk kita terapkan ketika kita bermain catur. Kita tahu bahwa putih sudah menyerang dari jalur H. Dan untuk mengamankan rajanya, Lee Kwang Lim lebih memilih langkah raja F2. Tidak memilih rokade pendek sob, karena akan menghilangkan kekuatan dari benteng H1-nya ini. Kemudian hitam menteri E7, ancam pion C5. Lee Kwang Lim jaga benteng B5. Ya, kemudian hitam kuda D8. Coba manuver kuda, putih, pion H makan G6, pion H makan G6, dan kuda D4. Hitam gajah D7. Putih tarik benteng B3. Duda benteng C8. Lee Kwang Lim gajah B4. Kuda C6, gajah tarik A3, hitam benteng C8. Putih menteri B1, kuda makan D4. Guys, seperti biasa, saya ingin challenge kalian yang sedang menonton. Bisakah kalian tebak langkah terbaik putih dalam posisi ini? Yes, tepat sekali. Adalah langkah C6. Membuka ancaman gajah A3 terhadap menteri E7. Dan di sini hitam memilih mengorbankan menterinya dengan kuda makan benteng B3. Ya, bingung juga ya teman-teman, karena ada ancaman dari gajah A3. Jika memilih menteri ke petak E4, maka akan dijawab dengan pion C makan D7. Dan ada ancaman benteng dan akan jadi ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada peraduan menteri. Semisal hitam melanjutkan dengan kuda B3.
maka akan dijawab dengan pion D makan benteng, skak. Dan dimakan dengan benteng, maka akan terjadi pertukaran menteri dan kalah 1 perwira bagi pemain hitam. So, akhirnya Duda Yenkitov lebih memilih kehilangan menterinya. Kemudian putih gajah makan menteri E7, benteng E7, dan pion C makan D7. Kemudian hitam kuda D2, ancam menteri dan gajah. Putih melanjutkan dengan menteri makan pion G6. Boom! Memberikan gajah di petak C4, tetapi hitam memilih raja F8. Mengapa? Ya, jika memilih kuda C4, kira-kira putih akan jalan apa, sob? Adakah yang bisa tebak? Coba komen. Dan siapa yang jawabannya tepat, akan saya belikan electronic book, yaitu buku catur yang bisa kalian buka langsung secara eksklusif di handphone kalian. Siapa yang tercepat dan seakurat mungkin. Ya, melanjutkan partainya. Jadi di sini lebih memilih raja H8 Duda Yenkitov. Kemudian putih menteri C2. Kuda M4 skak dan putih raja F3. Hitam benteng D D7, kemudian putih mengadukan benteng D1, menyederhanakan permainan. Hitam kuda D6. Li Kuang Lim gajah B5, sangat taktikal sekali, memberikan gajah gratis, tapi jika dimakan, maka putih akan menjawab dengan menteri C8 skak. Dan apabila benteng E8, maka benteng di petak D7 akan jatuh. Melanjutkan gajah B5, hitam menjawab benteng C7, kemudian putih menteri A4. Hitam kuda makan gajah, putih menteri makan kuda, dan benteng E8. Ya, mencegah benteng D8. Putih langsung benteng D7. Boom. Kemudian benteng E C8 dan menteri D5 dilakukan oleh Li Kuang Lim. Mengancam pion F7 skakmat, benteng tukar benteng D7, menteri D7, dan 36 langkah Duda Yenkitov harus merasakan kekalahan di hari spesialnya. Tapi apa yang dimainkan oleh Li Kuang Lim ini sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Dan bisa dikatakan ini partai yang immortal dan penuh taktikal. Well, Li Kuang Lim bukan pecatur biasa dan hanya memiliki elo rating 2700. Dan dia berasal dari Vietnam, tapi dia saat ini didaulat sebagai pelatih kepala dari Webster University. Apakah itu Webster University? Itu adalah tempat sebuah kampus di Amerika Serikat yang dimana ada Susan Polgar, yaitu saudara dari Judith Polgar, dan berisikan pemain-pemain top dunia yang sambil kuliah juga sambil mencetak prestasi dunia. Teman-teman, ikutin terus Oslo Esports Cup Mayweather Champion Chess Tour hanya di YouTube RL Chess. Dukung terus channel ini biar berkembang dan terus semangat bikin konten. Dukung terus percaturan Indonesia. Yuk kita doakan semoga para pecatur muda Indonesia terus berproses dan terus semangat. Dan nantinya setahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun lagi kita akan lihat para pecatur Indonesia di pentas dunia. Catur Yes Indonesia, Jaya Bosku.